Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Madiri dari kelas 3L Manajemen NPM 1170200403. Saya akan mempresentasikan materi manajemen retail tentang ruang lingkup bisnis retail. Dalam dunia ekonomi, kita sudah tidak asing lagi mendengar kata retail. Namun tidak semua orang mengetahui makna retail. Bisnis retail kini kian menjamur di seluruh Indonesia bahkan dunia. Hal ini dikarenakan dengan adanya retail kita dapat menjual berbagai barang atau jasa dengan berbagai jenis kepada konsumen guna mendapatkan laba. Bahkan dengan adanya era globalisasi membuat bisnis retail ini bisa dilakukan secara online dan memiliki cakupan daerah penjualan yang cukup luas. Retail merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu retail, yang memiliki arti eceran. Dalam bahasa Prancis, retail berasal dari kata retailer. Menurut Wikipedia Indonesia, retail merupakan salah satu cara pemasaran produk yang meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjual barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Orang yang melakukan retail disebut juga dengan pengecer. Pengecer ini akan membeli berbagai macam barang dan jasa dalam skala besar kepada produsen, baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana produk tersebut akan dijual kembali oleh pengecer dalam jumlah kecil dengan keuntungan yang ditetapkan oleh pengecer, dan biasanya pengecer ini dapat harga lebih murah dari produsen karena membeli dalam jumlah besar. Pengertian retail menurut beberapa tokoh, Berman dan Evan. Penjualan eceran ialah tingkat terakhir dari proses distribusi, yang di dalamnya terdapat aktivitas bisnis dalam penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Menurut Levy dan Wage, retail ialah salah satu rangkaian aktivitas bisnis untuk menambah nilai guna barang dan jasa yang dijual kepada konsumen untuk konsumsi pribadi atau rumah tangga. Menurut Kotler, retail ialah penjual eceran meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang atau jasa pada konsumen akhir untuk dipergunakan secara pribadi bukan bisnis. Contoh dan jenis retail. Kini contoh retail dapat dikelompokkan berdasarkan dua jenis, yaitu retail tradisional dan retail modern. Retail tradisional ialah retail yang menjual berbagai produk eceran dalam ruang lingkup yang masih sederhana, di mana produk yang dijual hanya beberapa macam dan masih terdapat tawar-menawar dalam kegiatan jual beli. Contoh retail tradisional: 1. Dealer langsung. Di sini pengecer mendapatkan barang berasal dari perusahaan yang penjual langsung kepada si pengecer, di mana biasanya perusahaan ini memiliki berbagai cabang di beberapa kota dengan induk perusahaan di pusat kota. 2. Toko dagang. Toko dagang ini ialah salah satu pengecer yang menjual barang atau jasa hanya fokus pada suatu perusahaan saja, di mana pengecer ini dapat menjual semua berbagai macam produk yang diproduksi oleh perusahaan yang mereka milih. Distributor. Biasanya perusahaan besar akan menjual langsung kepada distributor dengan jumlah yang besar dan harga yang lebih murah, untuk kemudian distributor ini akan menjual kembali kepada toko retail kecil yang ada di daerah tertentu. Retail modern ini merupakan retail inovasi akibat dari era globalisasi, yaitu menggabungkan fungsi dari teknologi serta toko fisik. Dengan adanya teknologi yang digunakan, retail modern biasanya menawarkan kenyamanan berbelanja bagi para konsumennya. Selain itu, biasanya harga suatu barang ini sudah memiliki harga tetap yang artinya tidak dapat tawar. Retail modern ini juga memiliki sistem manajemen yang baik dan teratur, mulai dibentuk suatu organisasi dalam suatu retail guna lebih memudahkan pembagian masing-masing bagian kerja. Retail modern ini juga memiliki daerah cakupan yang luas, dalam arti cukup lengkap.
Berbagai macam barang dan jasa terdapat di tempat retail modern ini, dari barang-barang kebutuhan rumah tangga, makanan, alat-alat perlengkapan rumah, pakaian, serta kebutuhan pendidikan anak-anak. Retail modern ini biasanya memiliki cabang di berbagai daerah di suatu negara. Contohnya ialah Indomaret, Alfamart, Department Store, Shopee, Lazada, Tokopedia, toko diskon, dan sebagai berikut. Fungsi retail. 1. Menyediakan berbagai macam produk dan jasa kebutuhan masyarakat. 2. Penghasilan jasa. 3. Mempermudah penjualan barang dalam skala kecil dengan keuntungan yang tinggi, meningkatkan nilai suatu produk atau jasa. Berikut faktor-faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya usaha retail, yaitu 1. Lokasi usaha. Lokasi sangat diperhatikan dalam pembangunan sebuah usaha retail. Tidak sedikit orang rela mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli sebuah lokasi yang strategis. Tidak heran jika banyaknya retail-retail besar yang bangun di tengah-tengah pusat kota karena mudah dijangkau. Terlihat oleh banyak orang adanya fasilitas umum serta akses yang mudah menuju dalam lokasi retail, serta cukup ramainya orang-orang yang berada di lokasi retail tersebut. 2. Suasana toko. Suasana toko merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi karena bisa menarik banyak pelanggan dan pelanggan bisa berulang kali berlangganan di toko retail tersebut. Tidak heran jika suatu retail dibuat semenarik mungkin dengan sebagai desain interior merupakan eksterior yang menarik guna membuat nyaman para pelanggan. Harga toko. Toko retail juga perlu memperhatikan harga yang dipatok pada harga yang dijual karena toko retail juga bersaing dengan toko-toko lainnya. Maka toko retail harus memperhatikan harga dan tepat untuk dibeli oleh konsumen. Infrastruktur. Adanya kelengkapan infrastruktur di suatu toko retail yang juga menjadi pertimbangan bagi konsumen karena konsumen merasa nyaman jika suatu toko retail memiliki infrastruktur yang lengkap seperti toilet dan tempat ibadah. Klasifikasi retail. Retail dapat diklasifikasikan berdasarkan skala usaha serta berdasarkan teknik pemasaran produk. Klasifikasi retail berdasarkan skala usaha. Retail besar. Retail besar merupakan retail yang menyediakan berbagai macam barang dan jasa di suatu tempat yang memiliki tempat yang cukup luas. Retail besar ini biasanya memiliki susunan organisasi guna bisa manajemen toko retail yang cukup luas, bisa menjadi teratur dan nyaman. Retail besar ini menjual berbagai macam kebutuhan manusia secara lengkap serta dilengkapi dengan penawaran harga yang murah dan adanya penawaran kenyamanan baik itu bangunan maupun pelayanan yang ditawarkan oleh retail ini. Contohnya ialah department store. Terdiri dari berbagai macam barang seperti perlengkapan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari. Supermarket, usaha yang cukup besar dengan harga yang relatif murah biasanya menjual bahan-bahan makanan dan sarana kebutuhan sehari-hari. Discount house, dengan jumlah yang banyak produk-produk ini dijual dengan harga yang miring dan rendah. Dan convenience store, toko yang ukurannya kecil di suatu daerah tertentu dan menjual produk-produk kenyamanan dengan harganya cukup tinggi. Retail kecil. Retail kecil ini disebut juga dengan retail tradisional, di mana retail ini cukup sederhana, memiliki sedikit barang yang ditawarkan serta masih adanya kegiatan tawar-menawar. Retail berpangkal. Retail ini terdiri dari retail dengan lokasi tetap yaitu warung, serta retail dengan lokasi tidak tetap seperti pedagang kaki lima. Retail tidak berpangkal. Retail ini tidak memiliki suatu lokasi khusus dan selalu berpindah-pindah menyusuri suatu daerah. Contohnya ialah pedagang sayur dengan gerobak keliling desa.
klasifikasi retail berdasarkan teknik memasarkan produk. Usaha retail bisa dilakukan melalui sebuah toko dan tanpa toko, artinya barang atau jasa dijual secara online. Kini toko-toko online sangat banyak jumlahnya. Di berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, adanya toko khusus seperti department store dalam bentuk online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Retail dengan toko dibagi menjadi satu specialty merchandise, terdiri dari single line store, menjadi satu produk dengan berbagai macam jenisnya. Limit line store, toko dengan penawaran produk yang lebih kecil ruang lingkupnya dari single line store yang toko berbunga. Dan specialty shop, toko retail yang khusus menjual produk satu jenis saja. General merchandise, terdiri dari the general store, toko retail yang menjual beberapa produk kebutuhan pokok suatu masyarakat, biasanya terdapat di desa-desa. Variety store, yaitu toko yang menjual berbagai macam produk yang terbatas pilihannya, seperti makanan kaleng. Dan department store, toko retail yang menjual barang kebutuhan secara lengkap. Mass merchandise, terdiri dari supermarket, toko retail yang memiliki harga jual lebih murah dan biasanya menjual barang-barang pangan. Superstore, toko retail yang lebih besar daripada supermarket dengan berbagai macam jasa dan barang yang dijual seperti Carrefour. Hypermart, barang-barang yang ditawarkan seperti perabotan rumah tangga dan perlengkapan transportasi, contohnya hardware. Discount store, toko retail menjual barang dan harga yang murah dengan tujuan berputaran penjualnya tinggi. Ruang lingkup retail terdiri dari retail penjualan barang dan retail penjualan jasa. Retail penjualan barang artinya retail ini menjual barang secara fisik, dapat berupa barang butuh sehari-hari, barang perlengkapan kendaraan, barang-barang perabotan rumah. Sedangkan retail penjualan ialah retail menjual jasa seperti penjualan tiket dan booking hotel. Selain itu, ruang lingkup retail ialah dengan sebuah tempat tertentu, artinya retail ini memiliki suatu lokasi untuk memasarkan produk serta retail secara online. Artinya sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.